Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Pagi ini kita jumpa lagi di awal minggu pada hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari terakhir dalam bulan Januari tahun 2022 dan kuntum mengambil tema pada hari ini yaitu berserah kepadanya. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah putih. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab 2 Samuel 15 ayat 13 sampai dengan 14 dan ayat 30, lalu kemudian dari 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 13a. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 3 ayat 2 sampai dengan 7, bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 7 ayat 16 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Dan bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34 dan Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Dalam bacaan Injil pada hari ini saya akan bacakan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil barusan yang cukup panjang pada hari ini, dikisahkan tentang orang Gerasa yang kerasukan setan begitu banyak. Dan akhirnya disembuhkan oleh Yesus Kristus dengan cara memindahkan seluruh setan yang merasukinya ke dalam sejumlah besar babi, kira-kira 22.000 ekor, yang sedang mencari makan di lereng bukit.
Tetapi ketika orang tersebut sembuh dan ingin menyertainya, Yesus Kristus tidak memperkenankannya. Ia telah mempunyai rencana tersendiri dengan menyuruhnya pulang dan memberitakan apa yang telah dialaminya kepada orang-orang di kampungnya. Kita semua masing-masing tentunya telah menerima rahmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, maka Allah Tritunggal Maha Kudus telah merencanakan misi untuk kita masing-masing dalam mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Ada yang pasrah menerima misi tersebut dengan menyerahkan semuanya kepadanya tanpa berusaha apapun. Sementara ada pula yang berserah dengan cara berusaha semaksimal mungkin mengerjakannya dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Seringkali kita mudah menyerah dan kemudian pasrah saat menjalankan misi kita masing-masing. Tetapi Allah Tritunggal Maha Kudus selalu punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 40 yang mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah Tritunggal Maha Kudus selalu punya solusi dan Ia ingin kita mencoba dulu semaksimal kemampuan kita, lalu kemudian berserah kepadanya mau dibawa kemana masa depan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat mengakhiri bulan Januari tahun 2022. Tetap semangat untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah dimanapun kita berada, dan ingat selalu pesan Ibu agar terhindar dari COVID-19, terutama varian Omikron. Salam, selamat pagi, dan terima kasih.